3 segmen tadi cukup panas, sudah kipas-kipas dulu narasumber saat iklan tadi. Sekarang kembali lagi ke Mas Roy. Ya. Jadi untuk uji forensik dari Polri harusnya setuju dong, Ya, percaya? Karena mungkin kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Ismon udah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Tapi memang ketika di Indonesia baru ada lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan lapor, itu negara-negara seperti Amerika, Kanada, Virginia bahkan dia punya Virginia, namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun udah pernah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari lab 4, kita hormati. Tetapi harus terbuka, ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail Mbak, kayak kita uji lab. SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya itu satu kalimat saja, ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada ya jangan begitulah gitu hasil uji forensik. Oke, kalau dari Mas Freddy harusnya tunjukin aja ijazahnya. Iya, jadi begini ya. Ini kan sebelum masuk laporan polisi ini kan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan selalu menantang laporkan saja. Waktu itu saya katakan di berbagai media juga, nah kan jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong kriminalisasi, kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan polisi, bahwa polisi tidak netral dan bla 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 bla. Dan per hari ini dan kemarin-kemarin narasi itu dibangun. Jangan begitulah, biarkan penyidik seperti kata Pak Arianto tadi, biarkan penyidik bekerja. Hukum kita, penyidik kita mempunyai yurisdiksi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri, kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan blunder. Ini zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mas Roy dan kawan-kawan gampang menelanjangi apapun di Indonesia ini. Polisi, justru karena itu, ayo kita bangun narasi ya, kepercayaan kepada penyidik kita. Biarkan mereka bekerja. Biarkan, nggak usah membangun narasi-narasi yang menyerang penyidik kita. Nanti ini justru malah membangun ketika masuk proses hukum, tapi Mas Roy-nya percaya dengan penyidikan? Ya, penyelidikan yang berjalan. Adanya sekarang ini. Tapi bagaimana bisa membaikkan? Kalau tidak dikritisi tidak akan lebih. Dan saya hormat sekali kalau nanti polisi kan juga semua berkembang dulu, misalnya penyelidikan itu nggak pakai tahap-tahap. Sekarang sudah ada perkap dari Pak Arianto itu lebih bagus, lebih detail. Itu kita dukung. Yang lebih baik kan kita harus pakai. Di Virginia, di Filipina aja sudah mulai independen. Soal ijazah ini Mas Roy akan punya data pembanding atau tidak? Ya, kita punya data pembanding. Tapi, apa itu pakai apa? Ya nanti kita lihat pada saatnya. Masih rahasia karena data pembandingnya. Oke, Pak Arianto, apakah bisa data pembanding tadi dilakukan dalam proses penyelidikan? Saya akan pesan-pesan saya ya. Gini. Tolong, ini kasus sekarang sudah kepada ranah pidana dan sudah on the right track. Percayakan kepada penyidik. Ya itu nanti akan dicek ya secara saintifik, kemudian pakai analog ataupun dicari apakah ijazah itu betul-betul asli apa tidak. Pembuktiannya tidak hanya pembandingan dokumen, tetapi dari sumbernya itu dicari semua. Termasuk saksi tadi itu Pak itu yang dibilang itu saksi memberatkan atau meringankan, semua harus masuk. Nah, pesan saya pada polisi ya, tolong Pak polisi sekarang terbuka. Jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siapkan saksi. Ini bukan keterangan itu. Menurut saya sebutkan aja, kami sudah ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Saksi B ngomongnya begini. Semua dibuka aja di publik ya. Sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang dikirim ke jaksa. Ijazahnya dihindarkan. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya juga jujur. Jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu. Itu nanti bikin susah itu. Sampai ke persidangan. Saya boleh menambahkan satu lagi pesan saya ya, tolong ya. Ini kegaduhan di media itu tidak masalah.
Tetapi kalau ini dibiarkan nanti akan terjadi kegaduhan di lapangan. Itulah yang dikendaki oleh Amerika dan sekutunya maupun tapi yang intinya adalah itu harus terbuka. mengadu domba kita ini. Kita ini sekarang lagi jadi objek untuk war by proxy. Tapi yang jelas harus hati-hati. Tadi poinnya adalah yang terbuka ya, proses penyidikan terbuka, sampai nanti ijazahnya ditunjukkan, ya toh? Kalau ijazah ditunjukkan udah selesai. Ditunjukkan haruskah apa di persidangan kalau soal ijazah ditunjukkan? Ya apa tunjukkan aja ini buktinya. Nah, betul. Oke, untuk menunjukkan ijazah. Saya tambahkan sedikit dari Pak Arianto. Setuju atau enggak? Nah, ketika mudah masuk ke proses persidangan, ya, jadi proses persidangan pidana itu pembuktiannya itu kebenaran material. Ya. Kebenaran material itu adalah hakim, termasuk para pihak di situ, jaksa, pembela segala macam akan membuktikan kebenaran material, akan menggali dari pihak manapun, dari pihak terdakwa, kalau nanti jadi terdakwa, baik dari pihak jaksa juga akan melakukan pembuktian yang terbuka, yang misalnya dalam hal ini terdakwa merasa ada yang kurang, ada yang ditutupi, di situ semua akan bisa ditampilkan dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Bila perlu nanti ditayangkan. Kalau hakim tidak keberatan, nanti akan di persidangan semua ya, berarti di dalam persidangan jangankan sampai persidangan. Kemarin Ibu Mega aja udah mengatakan dari awal kalau itu ditunjukkan selesai. Hari ini hormat saya untuk PKB. PKB juga mendukung itu. Ayo parpol-parpol yang dukung ini. Oke. Nah, kalau dari Prof Adi ini kan jadinya kemana-mana, tapi dalam proses pembuktiannya sampai nanti kalau sampai ke persidangan, itu apa sih yang harus ditunjukkan ke publik, baik itu laporan pidana maupun gugatan perdatanya, Prof Adi? Saya nggak masuk ke pokok perkara, tapi saya menjelaskan alurnya. Jadi setelah dinyatakan mediasi tidak berhasil, kami serahkan ke majelis pengawas perkara, pemeriksa perkara. Nanti majelis hakim akan melihat membuat satu penetapan kalau penggugat tidak beritikat baik, gugatannya tidak akan diterima. Kemudian kalau yang tergugat tidak beritikat baik, ada penetapan dari pengadilan bahwa tergugat tidak beritikat baik. Kemudian hakim melakukan pemeriksaan perkara. Jadi perkara nanti bisa tidak diterima seperti katakan oleh tadi pembicara sebelumnya, bisa juga nanti diperiksa tapi dinyatakan ditolak atau diterima. Jadi ada 3 alternatif itu, Mbak Veska. Oke, kalau untuk pihak UGM kampus apakah masih perlu klarifikasi karena gugatan terhadap UGM juga kan masih akan 22 Mei di Pengadilan Negeri Sleman? Kalau khusus untuk KPU, kemudian untuk tergugat KPU, tergugat SMU 6, tergugat UGM, nampaknya kita sudah upayakan untuk bisa berdamai dengan penggugat. Minta doanya aja. Amin. Semoga nanti di pertemuan Rabu untuk 3 tergugat 2, 3 dan 4 bisa berdamai. Jadi ada yang di PN Solo, ada juga yang di PN Sleman, kalau itu rektor, dekan, hingga dosen dan sebagainya. Oke, jadi dari masing-masing, Mas Roy maupun Mas Freddy, yakin punya bukti yang kuat sampai ke proses hukum terakhir, sampai ke persidangan? Yakin dong, dan seluruh rakyat Indonesia melihat ini dan kejujuran. Itu kata Pak Kasmujo, itu yang penting. Oke, tepuk tangan untuk Mas Roy, katanya yakin banget nih sampai ke persidangan. Kalau dari Mas Freddy, apa lagi yang harus ditakutkan? Apakah harusnya ya sudah ada bukti saja sampai ke persidangan? Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya, ya. Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Tapi ini dalam proses hukum, proses persidangan nanti masyarakat Indonesia akan menyaksikan dengan transparan. Baik, singkat saja Pak Arianto, bagaimana polisi juga harus menjawab tantangan ada suara-suara yang menganggap bahwa polisi tidak netral? Dia kerja cepat, terbuka, dan mengumumkan pada rakyat inilah yang sudah saya kerjakan. Dan kemudian menyampaikan kepada rakyat juga ini yang saya sampaikan pada jaksa. Dan jaksa juga terbuka juga, ini yang saya terima dari polisi, ini saya karang dan kemudian sampaikan pada hakim. Dan hakimnya sebelum bersidang dia sumpah bahwa dia juga tidak curang. Kerja cepat, objektif dan transparan. Terima kasih atas waktunya dan perspektif dalam perdebatan hari ini. Mas Roy, terima kasih Mas Freddy, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Prof Adi. Dan demikian.